Kayaknya kalau dihitung-hitung mungkin 7,5 miliar lah. 7,5 miliar. Iya. Mantap. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat era sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya punya tamu yang luar biasa ya. Pasti capek baru saja barangkali berbulan-bulan, 1 tahun mungkin lebih, mengikuti kompetisi yang bernama Pilkada, pemilihan kepala daerah di sebuah provinsi di Kalimantan, tepatnya Kalimantan Selatan. Beliau teman lama saya ya, bukan teman lama saya, satu alma mater dari Universitas Gadjah Mada. Ya tuaan sedikit saya lah ya kan. Walaupun tampangnya kayak tuaan dia. Dia adalah Profesor Denny Indrayana. Assalamualaikum. Apa kabar, Bang? Baik. Jadi sobat era sekalian, ini soal sejarah ini nggak bisa diubah. Karena saya senior di kampus, saya selalu dipanggil abang karena memang lebih tua, ya hampir 3 tahun ya. Tapi begini, di channel Refli Harun ini, kalau dia punya peluang untuk menjadi calon presiden, saya panggil Bung. Nah gitu Bung ya. Bang, presiden. Ini gubernurnya masih belum jadi presiden. Jangan salah ya. Kadang-kadang gubernur itu kan bisa saja orang langsung lompat kan. Gitu ya. Jadi terima kasih Bung Denny ya. Karena ini untuk kepentingan Sobat RH. Jadi saya panggil Bung Denny ya. Siap Bang. Ya, jadi Bung Denny kita akan khusus spesifik ngomong tentang pilkada ya. Boleh Bang. Matanya sudah mulai berbinar-binar atau bersinar-sinar. Jadi kita tahu bahwa Bung Denny mengikuti Pilkada Kalimantan Selatan, calon gubernur ya. Calon gubernur dan sangat capable untuk menjadi pemimpin. Sebelumnya pernah menjadi Wamenkum ya, Wakil Menteri Hukum, tapi ya Wamenkum barangkali jauh challenge-nya untuk menjadi pejabat ya tentu di pilkada, karena pilkada harus berkompetisi dalam pemilihan dulu ya. Wamenkum kan ditunjuk gitu ya. Saya ingin memulai begini, Bung Denny. Saya ingin memulai dengan satu kata keyword ya. Mungkin Anda bisa memberikan katakanlah jangan satu ya, 3 keyword lah, 3 atau 4 atau 5 keyword maksimal. Nah dari sana kita akan bergerak untuk mendiskusikannya. Tapi yang terkait dengan Pilkada Kalimantan Selatan. Saya ingin tahu apa sih yang ada di pikiran Anda setelah Anda mengikuti kompetisi ini selama barangkali persiapannya 1 tahun ya. Dulu pernah juga kita ngobrol-ngobrol di sini. Iya, publikasi maju Oktober 2019. Sekarang Desember 2020. Jadi more than 1 year ya. Oke, satu kata 5. Apa? Keyword pertama apa? Uang. Oke. Uang itu piti ya. Hepeng, duit. Money. Iya. Yang kedua? Yang kedua curang. Luar biasa. Curang ya. Curang. Yang ketiga? Relawan, oke, relawan. Yang keempat? Perjuangan ya, struggle ya. Yang kelima? Menang. Oke. Nah, tepuk tangan dulu. Itu istilahnya itu top mind ya. Jadi kalau kita ditanya siapa artis perempuan Anda yang sukai, saya mau tes juga. Nih langsung jawab ya. Penyanyi pria. Bruri. Bruri. Kalau pakai Antara itu nggak top mind namanya ya. Ya Bruri lah. Oke. Tapi saya pengen jemput Glenn juga sebenarnya. Oh, Glenn Fredly ya. Tokoh nasional. Tokoh nasional. Berarti tidak top mind karena
lama mikirnya. Iya, ini lagi setahun lebih ini saya di Kalimantan Selatan nggak mikir nasional. Mikirnya Kalsel, jadi Kalsel, tokoh lokal Denny Indrayana. tokoh nasional sekarang nyebutnya Anies lah. Anies Baswedan ya. Iya. Ya, Anies itu teman kita juga di kampus Teman. UGM ya. Jadi sudah lama ya. Iya, Bung Denny, kenapa tiba-tiba top mind pertama Anda uang? Secara realitas tantangan maju di pilkada kita salah satu yang terbesar logistik. Oke. Itu konkret, baik dalam artian biaya maupun dalam artian yang biaya politik pasti ya. Oke, saya langsung tembak. Berapa yang Anda keluarkan untuk biaya logistik itu? Kayaknya kalau dihitung-hitung mungkin 7,5 miliar lah. 7,5 miliar. Iya. Itu biaya keseluruhan atau kantong pribadi? Dari yang pribadi? Ada yang nyumbang. Kalau kantong pribadi nggak nyampe segitu. Oh, 7,5 miliar itu semua dana real yang dikeluarkan? Iya, iya. Kecil sekali. Iya, memang itu gede. Kecil buat Bang Levi, buat kita mah. Bukan, kalau kita ngomong tentang pilkada, ya kan? Saya pernah nanya misalnya biaya kampanye wali kota di Sumatera Barat, which is kecil daerahnya kan, cuma wali kota Padang Panjang kalau tidak salah. Dia katakan berapa biaya kampanye semua? Belasan miliar dia bilang. Iya. Bayangan, itu kan kelasnya kelas pilkada. Kalau 2015 saya dengar ada calon gubernur Kalsel yang habiskan biaya antara 500 sampai 800 miliar. 500 sampai 800 miliar dan itu menang. Menang. Ya kan Anda ingin mengatakan incumbent. Iya ya, ketahuan ya. Jadi dengan 7,5 miliar itu ya, sebenarnya saya tidak ingin mengatakan bahwa Bung Denny dinyatakan kalah karena masih ada perjuangan di Mahkamah Konstitusi ya. Dan memang tidak kalah. Tidak kalah ya. Dan jadi informasi yang saya dengar dari beberapa sumber, suara saya itu menang. Nah, oke lah. Artinya dengan 7,5 miliar berhadapan dengan ratusan miliar, mungkin ratusan miliar lagi keluar, enggak? Saya enggak tahu. Enggak tahu ya. Kan ada laporan dana kampanye kan? Dana kampanyenya kayaknya nggak sampai 1 miliar juga. Oh, nggak sampai juga. Oh, nggak sampai 100 miliar juga. Nggak sampai 1, setahu saya yang dianggap dilaporkan. Tidak sampai 1 miliar? Setahu saya. Ampun. Bisa jadi saya salah. Oke. Jadi kan memang kampanyenya cuma 2,5 bulan. Iya, tapi dana lainnya ya, karena yang dilaporkan itu ya memang biasanya resmi, yang dilaporkan tuh ya itulah. Ya, jadi yang below the line-nya itu nggak pernah dilaporkan ya. Ya tapi hitungannya bahwa 7,5 miliar itu luar biasa Anda ya, kalau real 7,5 miliar. Saya mengatakan formalnya kan dinyatakan kalah ya, formalnya ya. Tapi saya yakin bahwa Anda sudah berusaha dengan baik dan sangat it could be possible menang ya, karena yang dihadapi adalah sebuah kekuatan yang luar biasa dari sisi finansial, begitu saya dengar konon kabarnya. Wakil gubernurnya Pak Haji Muhyiddin tuh dideklarasikan secara resmi adalah calon dengan kekayaan nomor 1 se-Indonesia. Laporan LHKPN-nya di KPK. Jadi KPK bilang paling kaya calon kepala daerah adalah Haji Muhyiddin. Wakil daripada Pak Sabirin. Oke, berapa kekayaannya? 700 miliaran lah. 700 miliar. Oh, belum sampai 1 triliun. Yang dilaporkan. Itu. Ya. Jadi ya, artinya kan dengan saya tidak ingin saya tidak tahu apa yang ingin Anda katakan dengan uang itu ya, yang lebih spesifik ya. Maksudnya dibutuhkan banyak uang, tapi Anda sendiri mengatakan uangnya nggak banyak, 7,5 miliar aja. Oh iya, artinya dengan uang sebanyak itu memang ada keterbatasan. Misalnya survei itu kan kalau mau serius beberapa kali. Yeah. Terus konsultan politik misalnya itu bisa miliaran juga. Tapi kan Anda banyak kawan kan, bisa gratis-gratis kan? Atau diskon-diskon? Kalau sudah bicara profesionalisme kan nggak bisa juga kita minta gratis kan. Okay. Terus biaya lain-lain lah, termasuk saksi misalnya itu ada honornya. Berapa honor saksi? Saya kemarin ngasih 100.000. Jadi yang resmi pun sebenarnya tetap membutuhkan dana ya? Iya, dan
akhirnya keluar untuk saksi kan sekitar 2 miliar. Saksinya 2 miliar. Berapa Itu orang itu? 100.000. TPS-nya 9.069. Oke, Saya hampir 10. sanggupi satu saksi saja per TPS. Jadi ya harusnya minimal 2-3 lah. Tapi kan kalau 2-3 lebih besar lagi biayanya. Dan akhirnya memang kesulitan untuk lebih menantang lah dengan dana sekian honornya bagi menghadirkan saksi yang lebih lengkap. Tapi saksi lengkap atau ada bolong-bolong? Ada yang nggak datang. Oh, ada yang nggak datang, tapi honor terima. Itu saksi yang cerdas itu artinya. Kan saksi kunci memang. Ya. Supaya kita tahu ada apa di TPS dan mengantisipasi kecurangan. Nah, kalau saksi nggak hadir itu sudah satu kesulitan tersendiri. Sejauh ini dananya dapat dari mana aja 7,5 miliar itu? Ada dana pribadi. Kalau boleh tahu dana pribadi sampai berapa? Dana pribadi ya sekitar 2,5-an itu ada lah. Banyak juga, saya nggak ada uang segitu. Ya, dana pribadi itu artinya saya, ibu saya, istri saya. Ibu saya ikut nyumbang. Ya, artinya dana dari keluarga. Dari keluarga. Wakil juga begitu juga? Wakil juga ada nyumbang. Oke. Lalu sumbangan-sumbangan masyarakat? Sumbangan masyarakat, sumbangan teman-teman. Oke. Dari abang juga ada tuh yang nyumbang. Nggak pernah saya. Dari mbak berarti. Saya nggak pernah nyumbang ya. Untuk menjaga independensi, padahal pelit. Itu. Ya, apalagi yang ingin Bung Denny katakan mengenai uang ini sebelum kita beranjak kepada tadi top mind yang kedua, curang. Salah satu yang saya kampanyekan dengan sangat serius dan masif dalam artian terus saya sampaikan ke publik adalah perang melawan politik uang. Oke. Dan ya kita modalnya bikin konten. Ya saya sering tuh lihat konten di media sosial ya. Ya, walaupun dengan cara yang tidak kreativitasnya kan terbatas ya. Tapi ya itu terus kita gaungkan, kita suarakan. Dan respon yang saya dapat relatif efektif, mengurangi. Nah, jadi di sisi lain kompetitor kelihatannya sampai pada tahap walaupun saya dengar masih ada juga, tapi tidak semasif 5 tahun yang lalu dan ya agak takut untuk melakukan. Levelnya masih takut, belum sadar, tapi sudah lumayan lah. Ya kayak kita sholat ya. Karena kita takut ya, bukan karena kita rindu ya kan. Gitu. Tapi dengan logistik yang terbatas, beda tipis sekali ya. Awalnya dianggap underdog ya awalnya. Oh ya, jadi orang salah satu ciri kita dianggap underdog itu kan dukungan nggak terlalu besar dari partai-partai politik. Ya, salah satunya dari partai lah. Oke. Yang jelas Bung Denny dicalonkan oleh Gerindra dan PKS ya. Gerindra, Demokrat, P3. Pengusulnya 3 partai. Oh, sorry. Gerindra, Demokrat, P3 dan P3. Ya. Oke. Gerindra, Demokrat. Tapi ada 4 partai lagi yang lain pendukung. Garuda, Partai Gelora, Partai Hanura, Partai Berkarya. Oh, Gelora pendukung juga ya? Sudah ada Gelora? Ada. Luar biasa Gelora ya? Ada. Gitu. Oke. Jadi apa lagi yang ingin disampaikan dengan uang ini? Tadi artinya politik uang itu saya bersyukur karena masyarakat feedbacknya dibandingkan 2015 berkurang drastis. Meskipun saya masih tahu memang pada level gubernur masih ada sporadis gitu, dan level bupati masih parah. Oke. Kalau Anda mengatakan politik uang itu berkurang secara signifikan, berarti di satu sisi Anda berhasil dong berkampanye untuk anti politik uang itu. Kalau saya sendiri yang mengatakan berhasil mungkin nggak objektif ya. Tapi memang feedback yang saya dengar begitu. Dan memang faktualnya di lapangan kita jagain kok. Seminggu
terakhir itu kita jaga. Berarti backfire dong ke Anda. Artinya kemenangan yang didapat ini kemenangan yang benar dari pihak lawan Anda. Kalau begitu. Karena tidak ada kortu. Berarti katakan masih ada. Oh, beda lagi ya. Masih ada. Karena saya mau bertema kedua soal curang. Tema ya, money politik masih ada tadi saya bilang. Iya. Misalnya tidak dilakukan oleh gubernur, Iya. tapi dia tandem dengan bupati di satu wilayah. Iya. Nah, yang bagi bupatinya. Tapi namanya atas nama berdua. Ya, mereka tandem kan. Oke. Jadi satu paket. Satu paket. Yang bagi bupatinya dia ikut kena. Anda konsisten Bung Denny, enggak menggunakan politik uang sama sekali. Nggak ada kita. Satu memang prinsip, Iya. dua juga nggak ada yang mau dibagi. Jadi ada yang ngejok. Jadi Denny itu nggak mau politik uang atau nggak ada uang katanya. antara tidak mau politik uang sama nggak ada uang gitu ya. Tapi memang prinsip. Kalaupun ada ya kita tidak lakukan. Ya, kalau Anda menggunakan politik uang, pasti Anda nggak akan diundang di Refli Harun Channel. Ya. Karena ini insya Allah untuk orang-orang baik aja. Dan Anda merasa bahwa ada struktur yang bekerja, enggak ya? Itu adalah bagian yang akan saya sampaikan di MK.